Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Making ChatGPT and Generative AI Work for You. Perkenalkan, saya Shania yang akan memandu acara pada hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai macam pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda dari perusahaan nasional maupun multinasional. Ya, in People, generative AI telah menjadi tonggak penting dalam otomatisasi bisnis modern dan telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan dan dunia kerja. Namun, pertumbuhan pesatnya bisa terasa membingungkan, terutama dengan banyaknya aspek dan potensi dalam penerapan di dunia bisnis. Nah, tapi jangan khawatir, pada webinar kali ini kita akan mempelajari mengenai generative AI secara esensial untuk memanfaatkan generative AI dalam mendorong inovasi dan meningkatkan nilai organisasi di era transformasi digital. Pada webinar kali ini, tentunya kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang data analis. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini yaitu Ibu Fauzifi atau yang akrab disapa dengan Mbak Igis selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai Making ChatGPT dan Generative AI Work for You. Baik, sebelum kita mulai, sebagai informasi, setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian feedback acara melalui kolom chat Zoom meeting. Selanjutnya, pada webinar kali ini juga akan ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit seperti e-sertifikat dan voucher akan segera dikirimkan setelah acara selesai. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada sesi utama dari acara hari ini. Saya persilakan kepada Mbak Igis untuk memulai acara. Kepada Mbak Igis, dipersilakan. Terima kasih, Shania. Suara saya udah terdengar dengan jelas ya? Terdengar sangat jelas, Mbak Igis. Oke, saya izin touch screen dulu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga teman-teman semua dan Next People di luar sana memiliki semangat yang cukup ya untuk mengikuti webinar kita hari ini, yaitu Making ChatGPT and Generative AI Work for You. Sebelum kita masuk ke materi, saya yakin Bapak Ibu atau mungkin teman-teman Next People semuanya memiliki ekspektasi nih dari webinar sekarang kita bakal melakukan apa atau belajar tentang apa. Dan mungkin sebelumnya dari masing-masing Bapak Ibu atau mungkin dari masing-masing teman-teman Next People itu sudah pernah melakukan atau mengikuti webinar-webinar lainnya yang isinya itu tentang ChatGPT atau mungkin tentang generative AI. Membuat ChatGPT atau generative AI working for us itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu kompleks. Nggak cuman kita nyuruh mereka melakukan sesuatu aja, tapi ada beberapa proses di sebelumnya yang perlu kita configure terlebih dahulu atau perlu kita lakuin terlebih dahulu agar apa? Agar mereka dapat bekerja sebaik mungkin buat kita. Jadi tujuan kita memakai judul Making ChatGPT and Generative AI Work for You sekarang itu adalah cara kita untuk nge-hire ChatGPT atau berbagai macam generative AI yang ada di luar sana untuk kerja buat kita. Jadi, let's say sekarang kita akan memahami bahwa posisi kita saat ini adalah seorang HR ya, atau human resource, bahkan bukan human resource-nya, tapi AI resource. Jadi kayak kita bakalan coba untuk mengetahui bagaimana keunggulan, bagaimana kekurangan, atau apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk hire tool di depan kita, biar dia bisa bekerja buat kita. Jadi saya harap semuanya punya pemikiran seperti itu dulu ya. Jadi habis ini kita nggak cuma ngomongin cara prompting tuh kayak gimana, kita nggak cuma ngomongin sebenarnya ChatGPT itu dipakai untuk apa dan seterusnya, tapi kita bakalan coba untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang memilih mana tool yang terbaik untuk kita gunakan dalam dunia sehari-hari kita. Jadi mereka yang kerja buat kita.
gitu ya. Kita akan masuk ke bagian pertama dulu, yaitu generatif AI. Saya yakin semua yang ada di sini udah pernah dengar tentang generatif AI, di mana generatif AI ini adalah sebuah ilmu yang merupakan cabangnya dari AI itu sendiri untuk melakukan proses pembuatan secara baru, ada dokumen dalam bentuk file atau mungkin dalam bentuk conversation aja, dalam bentuk teks ya. Kemudian ada images, kemudian ada audio, kemudian ada video, dan bahkan di luar sana itu juga ada yang sudah memanfaatkan berbagai macam output dalam bentuk action modality, di mana tujuannya untuk membuat robot karena dia bikin gerakan kan atau membuat sesuatu tingkah laku. 4 modality yang saya tampilkan sekarang itu adalah 4 hal yang sangat memengaruhi proses kita bekerja di bisnis kita sehari-hari. Bisnis itu bisa dibilang kayak apa yang kita lakuin hari-hari ya, misalnya bisnis proses untuk mengirim barang, mencari tahu konteks atau ide dari sebuah cerita, dan seterusnya. Itu semua adalah bisnis proses dari apa yang sering kita lakuin. Generatif AI itu adalah ilmu core-nya nih, di mana dia dapat melakukan pembuatan dokumen, image, audio, video seperti yang saya tampilkan sekarang. Tapi, dari mayoritas Bapak Ibu, saya yakin kenalnya sama si logo ini nih. Boleh tahu logo ini apa? ChatGPT ya jawabannya. Atau mungkin ada yang jawab OpenAI. OpenAI. Semua orang, mungkin hampir 90% dari orang di luar sana, itu kenalnya itu adalah si ChatGPT sebagai AI tool. Kebayang nggak tuh seberapa powerful ChatGPT ini untuk dijadikan sebagai pionir dalam dunia AI atau perkembangan AI selama beberapa tahun terakhir? Kenapa ChatGPT ini populer atau kenapa kita pakai ChatGPT? Karena memang tujuan dari ChatGPT itu untuk memperkenalkan secara masif dunia AI ini agar bisa dimanfaatkan secara umum oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada macam-macam modelnya, ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang langganan juga, dan lain-lainnya. Sebenarnya ChatGPT itu siapa dan apa yang dilakuin sama si ChatGPT ini? Jadi, ChatGPT itu sebenarnya hanyalah sebuah aplikasi user interface-nya, di mana dia menyediakan layanan UI yang dapat kita gunakan untuk melakukan conversation bersama modelnya atau si tool AI-nya tadi. Jadi ibaratnya si ChatGPT ini adalah tempat kita berkomunikasi sama siapa? Sama si orang yang bersangkutan. Bapak Ibu pasti pahami istilah LDR kan? Nah, LDR itu adalah saat kita berkomunikasi sama si AI-nya ini, yang sebenarnya kita nggak tahu AI-nya itu ada di mana. Alias dia eksisnya di dalam dunia internet. Nah, biar kita bisa komunikasi secara LDR tadi pakai apa? Kalau manusia biasa kan pakai, bukan manusia biasa ya, maksudnya kayak kita biasa hubungan sama orang gitu. Kalau misalkan jauh, kita menggunakan alat komunikasi seperti gawai atau handphone, ada WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, dan seterusnya. Nah, ChatGPT ini adalah alat kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan si asisten kita tadi, yaitu AI tool yang ada di OpenAI. OpenAI itu adalah perusahaannya ChatGPT ya. Selain dia merupakan user interface, dia ternyata untuk berkomunikasi dengan si AI-nya itu perlu yang namanya AI core ini. Jadi karena kita cuma komunikasi sama ChatGPT, kita nggak tahu sebenarnya apa yang di belakangnya ChatGPT itu. Pada kenyataannya, di belakang ChatGPT itu ada beberapa hal yang merupakan bagian utama dari bentuk AI atau yang membentuk si AI tersebut. Kalau manusia kan kita hidup dengan apa? Ada nyawanya, ada badannya. Apa lagi? Ya, ada nyawa sama badannya ya, minimal kayak gitu. Nah, kalau di AI, mereka punya prosesornya sebagai badannya untuk melakukan proses perhitungan, proses running dan lain-lainnya, kemudian data untuk mengambil informasi yang dia butuhkan, dan model adalah otaknya sendiri. ChatGPT itu sama kayak kita dalam bentuk muka manusianya. Nah, kalau si model yang di bawahnya AI Core ini, itu adalah otaknya dari si ChatGPT-nya. Sama kayak kita punya otak kita masing-masing ya. Atau pemikiran kita gitu. Itu semua dibentuk dalam model. Yang sebenarnya pintar atau yang sebenarnya bisa jawab kita itu bukan ChatGPT-nya, karena ChatGPT-nya itu hanya sebagai interface aja, dia cuma communicate doang. Yang bisa jawab kita itu adalah model-modelnya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang people perhatiin di sebelah kiri atas, di setiap kita menggunakan ChatGPT itu pasti bakalan ada tulisan
versionnya. Nah, itu adalah si jenis-jenis model yang kita gunakan. Jadi ceritanya dari si ChatGPT ini dia punya banyak versi nih. Kita apakah mau cerita atau kita mau ngobrol sama dia di versi yang dia itu merupakan anak kecil kah? Apakah kita mau ngobrol sama dia di versi yang dia itu adalah bisnis profesional ataupun yang lainnya. Sebenarnya di luar sana itu nggak cuman ada ChatGPT doang yang punya AI model tadi atau yang punya otak-otak yang merupakan versi-versi dari si proses pemikiran yang ada dalam dunia AI. Persaingannya itu sekarang udah ketat banget dari semua genius company, semua company-company baru itu sudah meluncurkan berbagai macam tool AI-nya. Di Google ada, Meta ada, AWS ada, Microsoft ada, bahkan sampai yang baru-baru seperti Liquid AI, Cohere, dan lain-lainnya. Mereka semua ini sangat tinggi persaingannya waktu mencari proses atau bukan mencari proses ya, tapi memberikan layanan yang terbaik untuk dunia AI-nya masing-masing. Dan jangan salah, banyak sekali perusahaan yang sekarang sudah mengimplementasikan tools-tools AI bahkan yang bukan dari perusahaan gede kayak Meta atau Google ataupun AWS. Mereka bisa-bisa aja pakai data AI yang ada dari Minimax kah, AI 21 Labs kah, ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena mereka perlu untuk mencapai target mereka seefektif mungkin. Bahkan kalau kita mau melihat persaingan di dalamnya si satu perusahaan aja, jenis otaknya atau jenis modelnya itu bakal ada banyak banget. Di Google ada apa aja, kemudian di OpenAI ada apa aja, dan seterusnya. Contohnya kayak gini, di OpenAI itu versioningnya ada banyak banget, mulai dari GPT-5 sampai dengan GPT OSS 20B. Semua ini adalah punyanya si OpenAI yang merupakan interface yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, bukan interface-nya ya, tapi merupakan sebuah model yang digunakan untuk berpikir saat diminta atau diperintahkan oleh human atau manusia. Jadi ada GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano, dan seterusnya, itu semua adalah versioning-nya. Semakin gede angkanya, semakin jago dia, katanya kayak gitu. Ada perbedaan yang signifikan juga dari satu model dengan model yang lainnya, entah itu cuma satu fitur doang, entah itu beberapa fitur, ataupun seberapa banyak. Yang jelas dari setiap jenis yang kita punya di sini, itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Meskipun kalau kita bandingin secara nyata, itu nggak kelihatan bedanya terlalu jelas gitu ya. Atau mungkin perbedaannya nggak kebayang sama kita gitu. Selanjutnya ada dari si Google sama Meta. Mereka juga memiliki versioning terhadap versi model mereka sendiri atau versi mesinnya mereka sendiri. Ada yang paling kecil itu Gemini 2,5, ada yang Gemma 3 dan seterusnya. Terus ada lama juga yang dari Meta, dan bahkan yang di lain-lainnya itu juga sama. Ada XAI punyanya X, itu ada Grok, kemudian ada dari Anthropic itu punya Claude dan lain-lainnya. Jadi ini adalah beberapa AI models yang memang sekarang sudah mulai banyak digunain, dan mereka semua berasal dari company yang lumayan besar. Bukan lumayan besar lagi karena mereka memang besar ya sekarang. Kenapa? Karena data itu ada di beberapa atau ada di berbagai macam sources yang kita punya sekarang saat ini. Ada di Google, ada di Meta, ada di X, ada di Anthropic, itu semuanya mereka punya data-datanya. Nah, tadi tujuan kita itu mau cari tahu gimana sih biar kita bisa nyuruh atau memerintahkan AI kita itu biar bisa mengerjakan dengan baik, berarti kita harus pilih dulu alat AI yang terbaiknya tadi. Jangan sampai kita udah berikan instruksi yang terbaik, tapi ternyata AI kita nggak powerful tuh. Kenapa? Karena tadi versinya ada banyak banget. Bisa aja kita udah jago untuk ngasih instruksinya dalam prompt engineering, tapi ternyata model yang kita punya itu nggak sejago itu untuk ngejawab apa yang kita pengen selesaikan. Jadi di sini pertanyaannya muncul, gimana dong cara kita untuk memilih yang terbaik? Yang namanya milih yang terbaik ini selalu bersifat objektif ya, bersifat subjektif maksudnya. Jadi kita harus tahu sendiri apa yang kita butuhkan dulu. Bahkan sekarang bukan lagi pertimbangan apa yang kita butuhin, karena kalau misalkan kita tanya apa yang kita butuhin doang, maka semuanya bakal provide hal yang sama. Karena mereka bisa menjawab apa pertanyaan kita ya.
Tapi yang harus kita perhatiin adalah urgensinya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu urgensi kita mau pakai tool yang mana atau mau menggunakan alat yang kayak gimana, itu bakalan mengganggu saat kita mengembangkan proses automation yang bakalan kita lakuin nanti. Kayak yang sudah dibilang Kak Sania tadi di depan. Jadi dalam dunia AI, si generatif AI maupun si ChatGPT itu sekarang udah mulai menggeser proses bisnisnya, sehingga proses bisnis yang kita punya itu sudah diotomasi. Urgensinya ada apa aja? Macam-macam banget di sini yang sudah saya tuliskan ada 7 yang utama ya. Yang pertama ada efficiency and speed, competitive pressure, sampai dengan yang terakhir adalah innovation race. Dari ketujuh urgensi ini, kita bakalan bedah satu-satu dulu ya. Yang pertama, efficiency and speed. Mau nggak kita nge-hire orang yang, atau mungkin let's say ini kalau saya bilang orang itu maksudnya adalah si AI-nya tadi ya. Mau nggak kita nge-hire orang yang pekerjaannya itu lelet atau lemot gitu. Jadi kita pengennya satset cuma 3 detik doang dia langsung muncul, tapi ternyata dia evaluate-nya lumayan lama kayak 10 detik, bahkan 1 menit atau beberapa menit kita harus nunggu. Gak mau kan ya? Nah, jadi di sini kita harus pertimbangkan dulu efisiensi and speed dari si model yang kita punya tadi. Kita cari tahu dulu apakah kita memang pengen cari orang atau tool yang benar-benar bisa cepat dalam 0,00 detik mengembalikan apa yang kita pengenkan, atau mungkin kita pengen untuk memerintahkan sesuatu sebanyak ini tapi cukup nggak harus cepet-cepet banget tapi yang penting jadi dengan bagus kayak gitu dan seterusnya. Itu perlu kita pertimbangkan dalam dunia speed-nya atau efisiensinya tadi. Setelah kita udah bertemu dengan urgensi, efisiensi, and speed-nya, kita harus pertimbangin juga competitive pressure. Kenapa? Karena sekarang hampir semua orang di kantor kita bahkan, atau mungkin dari semua company lain yang mungkin saingan kita, atau mungkin company-company yang ada di luar sana yang kita lihat, atau mungkin yang kita terinspirasi gitu ya. Mereka semua itu sudah memiliki nilai-nilai AI yang ditanamkan dalam proses bisnisnya, jadi mereka punya capacity untuk jadi lebih cepat, jadi lebih profesional, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan kita atau urgensi kita untuk memiliki kualitas yang sama kan, dan untuk memicu kita untuk memiliki kualitas yang sama tersebut menimbulkan sifat kompetitif kita untuk bisa menyaingi atau mungkin menyamaratakan apa yang mereka sajikan kepada audiensnya mereka, yang sama bisa kita terapkan juga kepada diri kita. Jadi instead of kita menggunakan yang penting modelnya udah cepet, dia udah selesai, kita juga cari tahu mana yang kualitasnya paling efektif sehingga kita bisa memberikan atau kita bisa provide sesuatu yang similar to orang-orang atau mungkin company-company yang lainnya tadi. Selain ada competitive pressure kayak gitu, di kantor kita sendiri, karena tadi saya bilang hampir semuanya juga udah pakai AI, workforce transformation sekarang itu sudah memaksa kita untuk menerapkan AI daripada kita pakai tool yang manual. Kenapa? Lebih cepat, betul. Lebih luas, betul. Lebih objektif juga bisa jadi. Jadi dengan adanya workforce transformation ini, atau orang-orang udah mulai beralih menggunakan AI, mau nggak mau kita harus juga belajar tentang si AI tool-nya. Tapi kan AI tool ada banyak, terus kita pakainya apa? Mentok-mentok pasti ChatGPT, karena ChatGPT adalah yang paling populer, tadi saya bilang di depan. Jadi mau nggak mau kita lihat dulu urgensinya itu karena apa sih? Apakah karena kita itu ya udah seadanya aja ngerjain, yang penting kita pakai AI, atau karena udah jadi tuntutan kualitasnya seperti ini, bekerjaannya harus mencapai target seperti ini dan seterusnya. Terus yang selanjutnya ada explosion of data, yang ini udah termasuk case yang sangat berkembang banget ya dari beberapa tahun terakhir, karena yang awalnya datanya itu cuma 10 million misalnya, sekarang jadi ratusan billion data atau mungkin bahkan udah lebih dari itu lagi, karena setiap harinya, setiap detiknya data yang ditransaksikan di dunia kita sekarang itu sudah jauh lebih banyak. Super duper banyak. Jadi kalau misalkan kita nggak memanfaatkan data tersebut atau bahkan meneglect apapun yang ada di perkembangan data tadi, kita yang bakalan ketinggalan. Itulah mengapa kita menggunakan si generative AI yang murni sudah menerapkan LLM atau large language model. Jadi data-data yang sudah bersifat eksplosif ini tadi yang gede banget itu dipelajari sama large language model mereka. Large language model itu adalah si AI models yang tadi saya bilang ada versi-versinya, itu ada GPT-5, GPT-4, ada kalau misalkan punya Meta berarti lama dan seterusnya.
yang namanya usage atau yang namanya bisnis proses itu kan pasti menghadirkan produk ya. Nah, produk kita itu pasti ada di feedback-nya juga gitu, maksudnya ada feedback yang masuk ke kita tentang produk yang kita berikan kayak gimana. Entah itu tuh produk kita dalam melakukan sesuatu atau produk literal dari sekantor yang kita punya. Karena kita berhubungan dengan customer, maka akan muncul berbagai macam customer expectations yang meningkatkan atau memicu kualitas kita lebih tinggi lagi. Jadi tadi selain dari sisi company-nya yang competitive pressure, kita juga mendapatkan tekanan atau mungkin imbauan untuk berkembang dari customer. Kenapa kok kayak gini? Jadi ibaratkan kita sedang menggunakan handphone A sama handphone B. Di handphone B itu udah ada fitur-fitur AI-nya, udah bisa face recognition, udah bisa bikin filter-filter dan seterusnya. Tapi sedangkan yang handphone satunya itu cuma bisa buat texting doang. Kalau dengan harga yang sama, kita pilih yang mana? Pasti pilih yang lebih powerful tadi ya, yang udah ada AI-nya. Kenapa? Karena sebagai customer kita pengen mendapatkan experience untuk mengeksplorasi berbagai macam hal yang lebih menarik dengan adanya AI tadi. Lebih cepat iya, lebih jago iya, dan seterusnya. Masalahnya adalah meskipun kita itu udah butuh banget pakai AI, kadang kita juga harus memilih dulu fitur-fitur yang dimiliki sama model-model tadi itu berdasarkan tekanan cost-nya dan juga resource limits-nya. Jadi kondisi ini tuh jadi urgency banget. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa provide uang untuk bayar di model-model yang kita punya tadi. Karena saya yakin beberapa dari Bapak Ibu atau mungkin teman-teman sekalian pasti pernah untuk pakai ChatGPT dan mungkin dapat tawaran buat bayar GPT Plus atau mungkin GPT Pro. Tapi saya yakin juga nggak semua dari Bapak Ibu atau teman-teman NX People itu melakukan pembayaran atau langganan tersebut. Nah, sebenarnya cost pressure dan resource limits ini juga menekan kita untuk memiliki opsi. Jadi kalau misalkan kita nggak provide uang lebih banyak, opsi kita ya cuman yang di level basic-basic aja gitu, belum yang gede atau mungkin yang benar-benar jago dan seterusnya. Dan yang terakhir, innovation race ini masih berkaitan dengan dua nilai yang di atasnya ya, ada competitive pressure sama customer expectations. Jadi innovation race ini adalah cara kita untuk berusaha kira-kira dari posisi sekarang biar kita bisa tetap berkembang, bisa tetap survive di beberapa tahun yang akan datang, inovasi apa saja dari pemanfaatan si AI ini yang dapat kita enhance lebih gede. Kayak gitu. Jadi ini adalah urgensi yang harus kita perhatiin dulu dalam memilih model atau saat mau nge-hire orang baru tadi atau si karyawan baru tadi ya, gitu. Hal ini berarti menunjukkan atau membuat kita untuk bergerak ke langkah selanjutnya, di mana kita merhatiin bagaimana pattern dari penjualan atau harga-harga model-model yang kita punya di entah itu ChatGPT maupun di berbagai macam AI model lainnya. Sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok, ada basic model, ada mid-tier model, dan ada premium models. Mungkin kita anggapnya, oh yang basic udah bisa kok untuk jawab pertanyaan saya sehari-hari, atau yang mid-tier kayaknya agak too much deh kalau mau berlangganan di situ, atau bahkan yang premium models. Kita mungkin sebagai individu nggak kepikiran kalau premium model tuh kayaknya terlalu mahal kok, mahal banget bisa selisihnya sejauh ini gitu kan. Ternyata sebenarnya kenapa hal itu terjadi karena ada berbagai macam hal yang membedakan antara basic, mid-tier, sama premium modelsnya. Sebelum masuk ke perbedaannya, kita bahas harganya dulu nih. Kalau kita langganan di ChatGPT, Grok maupun di Gemini-nya Google, kita bisa tahu harganya kayak gimana. GPT Plus itu harganya sebulan itu 300.000, jadi ini dalam ribuan ya. Kalau sebulan itu dalam sebulan kita bisa bayar 300.000 untuk langganan GPT Plus. Kalau kita mau langganan yang premium yaitu GPT Pro itu 3.100 atau 3.100.000 sekitar segitu dalam 1 bulan. Grok juga memiliki nilai yang rentangnya tuh nggak terlalu jauh, tapi dia lebih mahal ya. Kalau Grok itu 1 bulan untuk yang individu doang, yang biasa itu 495.000 1 bulan. Kalau yang premiumnya atau yang jagonya itu 4.950. Kemudian yang Gemini juga sama, dia memiliki harga bulanan yang lebih rendah sedikit yaitu 230, dan yang premiumnya itu ada di 4.100.000.
Yang kalau kita pakai itu gratis dibandingin dengan berbayar yang biasa dan berbayar yang bayar banget, itu berarti kelihatan ya di sini ada signifikansi dari harga dan penggunaan yang kita lakuin. Sebenarnya kita bayarnya untuk apa aja sih? Jadi yang kita bayar itu sebenarnya adalah si otaknya tadi yang ada di belakang. Cuman balik lagi, ChatGPT berdiri itu karena apa atau di mana dia berdirinya ada di atas data, model, dan satunya prosesor. Jadi kita akan membayar 3 fitur ini yang merupakan persebaran dari model inference, token processing, infrastructure overhead, dan yang terakhir adalah data transfer and storage. Jadi yang kita bayar tadi, kalau misalkan kita melakukan payment, itu adalah bentuk dari modelnya, token processingnya, infrastructure overhead-nya, dan yang terakhir adalah si data transfer tersebut. Apa itu model inference? Jadi model inference adalah semua hal yang berkaitan dengan jenis otaknya tadi ya di depan. Jenis model atau cara si model itu berpikir. Semakin rajin dia belajar, semakin keren dia waktu melakukan proses penjadwalan belajar dan lain-lainnya, itu akan semakin bagus. Model inference ini lebih mudah untuk kita cerna kalau kita pahamin orang-orang yang terlahir jenius. Jadi dari setiap model yang kita punya tadi, kalau misalkan kita pengen untuk memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki si orang-orang jenius kayak gitu misalnya, maka si orang-orang jenius ini dapat melakukannya dengan jauh lebih cepat daripada orang-orang biasa di lainnya ya. Kalau kita mau manfaatin atau memilih orang antara yang jenius atau yang enggak, tentunya dalam produksi atau mungkin dalam proses bisnis yang benar-benar prefer ke objektivitasnya, maka kita bakalan pilih yang jenius tadi. Kenapa? Karena mereka bakalan surprisingly lebih cepat, kemudian mereka juga bakalan lebih akurat dalam melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat tersebut. Kalau orang biasa ya normal-normal aja kayak kita biasanya gitu kan, sebagai orang yang moderate kita bisa tahu oh ternyata ada orang jenius di luar sana yang bahkan menyelesaikan perhitungan yang banyak banget itu cuma dalam 2 detik doang dan seterusnya. Itu bisa saja kelihatan. Model inference ini adalah bentuk yang mau kita beli. Kita mau cari si orang-orang jenius dari setiap kelompok versi yang kita punya di satu provider atau dalam satu company. Jadi misalnya kita di ChatGPT tadi, ChatGPT kan ada fiturnya yang gratis, yang pro atau yang plus, misalnya kayak gitu. Kita bisa ngeliat nih dari yang pro sama plus sama yang gratis tadi itu yang jenius yang mana. Tentunya kalau kita mau ambil yang jenius, kita bayar yang paling mahal. Jadi kemampuan dia berpikir itu adalah si model inference-nya ini yang bakalan dijual. Kenapa kok model inference-nya ini tinggi? Karena ada berbagai macam hal yang harus kita provide sebelum kita memiliki hasil modelnya. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada token processing. Bayangin semua kata yang kita tuliskan ke ChatGPT itu dihitung satu-satu sebagai satu token. Jadi halo selamat pagi itu kan berarti 3 token ya. Setiap token yang kita punya itu akan diakumulasikan sampai mereka jumlahnya 1 million. Jadi kalau paymentnya itu sekarang tipenya per million token. Jadi kalau misalkan udah diakumulasikan ke 1 million token tadi, dia bakalan baru di charge. Meskipun cuma nambah 1 dari 1 million, misalnya 1 million 1, itu yang satunya udah di-chart ke 1 million selanjutnya. Token ini dilihatnya dari mana dong? Dari apa yang kita tuliskan dan apa yang dijawab sama si ChatGPT-nya atau mungkin si generative AI-nya. Setiap kata yang muncul itu adalah kata-kata yang disebut sebagai token yang semakin banyak semakin habis limitnya atau kreditnya dalam satu hari. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu suka explore tools-tools AI di luar sana, ada yang namanya kredit, ada yang namanya paling sering sih kredit ya, untuk menunjukkan bahwa token yang kita butuhin tuh sisanya tinggal berapa untuk pakai fitur yang saat ini atau mungkin pakai fitur yang lebih bagus lagi atau waktu kita menggunakan free trial dan seterusnya. Token processing ini kenapa banyak? Karena setiap kali modelnya itu berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya itu per kata. Jadi per elemen yang disajikan sama si data yang kita model yang kita punya tadi itu melalui proses komputasi yang lumayan banyak ya karena namanya juga LLM. Jadi setiap token atau setiap kata yang muncul dari si modelnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga gitu. Makanya kayak kita sendiri kalau mau berkomunikasi, kata yang kita pilih itu kan akan menentukan apakah yang kita sampaikan bisa dipahami orang-orang lain atau tidak.
Kayak saya sekarang misalnya, apa yang saya sampaikan itu bisa aja Bapak Ibu nggak paham, bisa aja Bapak Ibu juga paham, bisa aja dari yang saya sampaikan Bapak Ibu muncul pertanyaan-pertanyaan lain kayak gitu. Jadi setiap kata yang kita punya itu penting banget. Yang mana si modelnya ini juga ngakuin gitu. Saya nggak mau ngasih tahu apa-apa ke Anda. Kalau misalkan Anda mau tahu lebih lanjut, ya berarti Anda harus pay masing-masing informasi yang saya punya tadi by word. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada infrastructure overhead. Yang namanya model atau otak itu semakin pengen dia berkembang, environment-nya harus lebih bagus juga kan. Kita bisa bandingin genius yang lahir di mungkin di pedalaman sama genius yang lahir di kota. Chance dia untuk memberikan performa lebih tinggi dalam lomba atau mungkin dalam kegiatan yang lebih aktif ataupun yang lainnya itu bakalan jauh lebih banyak dari orang-orang genius yang lahir di pedalaman. Tergantung persaingan dari mereka berdua secara pribadi ya. Bisa aja mereka kayak punya mukjizat gitu atau gimana, bukan mukjizat sih tapi keuntungan atau mungkin tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi untuk survive di area yang mereka sedang hadapi sekarang. Bisa aja sebenarnya Bapak Ibu nih jenius nih sebelumnya. Tapi karena kondisi environment-nya yang nggak mendukung, jadi tingkat jeniusnya itu tuh kayak menurun gitu. Meskipun itu cuman bercandaan doang ya. Jadi semoga kalau Bapak Ibu jenius juga sudah berada di lingkungan yang tepat. Terus yang terakhir itu adalah data transfer and storage. Saat kita mau akses ke model yang kita punya, kita perlu lewat si interface tadi kan, atau chat GPT-nya. Nah, kalau kita mau lewat si interface-nya tadi, kita perlu akses internet, di mana internet itu dunianya dalam bentuk near kabel atau bukan kabel ya, wireless, benar wireless sih, karena dia ada di network di luar sana yang sebenarnya itu nggak kelihatan di mata kita. Jadi untuk mengambil datanya kita harus lewat internet dulu baru masuk ke platformnya kan. Makanya di sini juga ada biaya untuk melakukan transfer data dari si model yang LDR sama kita tadi itu dengan kita sendiri di saat ini. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, kenapa sih kok bisa si model-model yang ada di depan tadi tuh mahal gitu, karena di model inference-nya mereka itu memiliki beberapa komponen ini. Ada model size-nya, ada training complexity-nya, ada research investment-nya, dan juga yang terakhir adalah infrastructure requirements. Yang paling utama dan paling berpengaruh tuh sebenarnya yang di paling bawah nih, infrastructure requirement-nya. Kenapa? Karena nggak semua orang tuh bisa ngembangin model AI dengan cuma-cuma gitu. Sekarang kalau kita mau menjalankan pemodelan AI yang mana data yang kita pakai itu jumlahnya udah triliun, bilion, bahkan bla 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 liun ya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat bahwa CPU biasa yang biasa kita lakuin atau kita pakai di laptop itu nggak mungkin mampu buat compute data-data yang kita punya sebanyak itu tadi. Kita butuh superkomputer di mana servernya atau provider dari si infrastrukturnya itu mampu mengatasi jumlah data yang gede banget tadi dan melakukan operasi atau komputasi berdasarkan jumlah data yang jauh banget gedenya. Jadi gimana caranya agar kita bisa untuk memanfaatkan si AI model yang mereka bikin tadi, ya mereka jual biar setidaknya balik modal gitu kan. Kalau misalkan kita punya infrastructure requirement-nya itu masih low level atau mungkin masih mid level gitu, itu mungkin belum secanggih atau sejago tool GPT atau mungkin lain-lainnya yang kita punya di yang mereka punya gitu. Kenapa? Karena mereka udah beli prosesornya sendiri yang harganya juga udah triliunan dan seterusnya yang jumlahnya juga nggak cuma satu doang. Kalau kita mungkin beli prosesor kayak gitu satu dua mungkin bisa lah ya. Tapi kalau udah ada banyak dalam satu server dalam satu data center kayak gitu isinya semua adalah superkomputer untuk ngitung data yang kita punya, belum tentu. Setelah kita udah punya infrastructure requirement yang memadai, kita perlu untuk mikirin juga model size-nya. Model size ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan jumlah datanya tadi. Jadi semakin pinter dia, semakin bagus juga data yang di-provide. Semakin bagus model yang kita punya, semakin tinggi juga kemampuan data yang kita punya di dalam si modelnya. Kalau kita mau mengukur model size kita tadi biar bisa jadi model yang bagus, kita perlu melakukan training yang lebih dalam dengan kompleksitas yang lebih efektif. Maksudnya kompleksitasnya lebih efektif gimana? Jadi dari proses training itu kan sebenarnya langkahnya banyak yang berulang-ulang.
dari epoch pertama, epoch kedua, epoch terakhir, bahkan kalau misalkan inferencing jadi ada nambah-nambah lagi dan seterusnya. Kompleksitas perhitungan di setiap titik ke titik yang lainnya itu juga dapat memengaruhi sifat dari model yang bersangkutan. Semakin bagus atau tepat kompleksitasnya, semakin tinggi juga kualitas dari si model yang bersangkutan. Dan yang terakhir, karena kita tuh pengen untuk membuat sesuatu yang baru, jadi kita pengen biar di masa yang akan datang kita jauh lebih mudah dalam melakukan sesuatu, banyak sekali research investment yang dimasukkan ke dalam proses training, model size, dan infrastructure requirement yang ada di sini. Jadi modalnya itu udah banyak gitu. Untuk model research-nya, untuk model infrastrukturnya, untuk model running-nya atau training-nya, dan lain-lainnya. Jadi ini semua yang bikin si model-model kita tadi pricey. Nah, karena tadi headline-nya adalah kita mau cari siapa yang paling tepat buat kita atau siapa yang paling bagus, kita harus perhatiin dulu berarti dari urgency-nya, dari tipe modelnya yang ada, dari kok bisa mahal dan seterusnya, kita cari target kita tuh kayak gimana. Yaitu yang paling utama sekarang adalah kita tahu dulu business value kita. Sebenarnya kita pakai ChatGPT itu buat apa sih? Buat ngapain sih? Dan lain-lainnya, itu ada di business value-nya. Terus yang kedua, masalah yang sebenarnya itu gede banget tapi banyak yang abai tentang hal ini, yaitu adalah yaitu si trust and security. Ternyata model-model di luar sana itu, fun fact-nya adalah mereka nggak peduli siapa kita, tapi mereka bakalan ambil semua informasi yang ada di kita dengan mengidentifikasi kita berdasarkan behavior kita. Nah, dari sini berarti ada berbagai macam kesenjangan informasi dong yang mungkin terjadi antara diri kita dengan si modelnya. Kenapa? Karena diri kita sendiri bisa aja lupa kemarin kita ngapain, tapi mereka bisa ingat apa yang udah kita lakuin dan bahkan memodelkan atau melihat bagaimana perilaku kita sehari-hari. Jadi trust and security ini harus kita build terlebih dahulu, biar apa? Biar kita bisa yakin nih si ChatGPT atau si model ini itu profile kita dengan informasi yang terbaik, tapi mereka juga nggak memanfaatkan data kita cuma-cuma gitu juga, secara cuma-cuma gitu aja. Jadi mungkin siapa aja yang curhat, siapa aja yang unggah file dokumen kantor ke ChatGPT atau mungkin ke AI tools yang lainnya itu bisa lebih berhati-hati lagi ya. Kenapa? Karena AI itu nggak bisa kita larang-larang karena mereka punya pikiran sendiri yang literally mereka nggak punya panduan logikanya. Kalau manusia kan masih punya norma dan lain-lainnya. Nah, AI sekarang normanya itu masih belum bisa diatur. Jadi mereka kayak masih belum punya aturan yang pasti gitu untuk menunjukkan bahwa dia itu udah bernorma, bermoral atau belum. Jadi trust and security saya sarankan untuk selalu dibikin jadi perhatian terlebih dahulu juga setelah si business value. Habis itu ada functionality and integration. Jadi nggak semua model ternyata available di berbagai macam device. Jadi ada yang cuma available di A, ada yang available di B doang, ada yang mungkin bisa dikombinasikan tapi performanya nggak stabil atau gimana kayak gitu. Nah, kita perlu untuk cari tahu mana model yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan ini, yang fungsional, yang bisa diintegrasiin, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke bagian user experience. Sebagai audience atau sebagai user, kita kan juga pengen untuk menikmati hasil dari AI-nya dengan perasaan yang senang gitu. Perasaan yang aman waktu chat, oh begini ternyata jawabannya bla 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 bla. Terus waktu kita consult sesuatu tentang materi ini atau pengen tanya tentang ini dan seterusnya, kita pengen agar waktu dia jawab itu kita merasa puas untuk mendengar jawabannya. Jadi user experience yang kita rasakan atau subjektivitas kita terhadap setiap tool yang kita punya tadi itu juga bisa menjadi target yang kita bisa terapkan di dalam pemilihan modelnya. Selanjutnya, yang saya bilang tadi di trust and security, kita ngomongin tentang ethical and social value. Jadi mungkin ada beberapa restriction yang udah bisa ditanamkan ke model, kayak misalkan modelnya nggak boleh bilang A, nggak boleh bilang C, nggak boleh bilang D. Tapi yang jelas di sini kita harus mempertimbangkan dulu apakah hasil yang diberikan sama si AI tools tadi itu dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan norma yang kita alami saat ini dan juga meningkatkan social value yang kita punya di company atau mungkin buat diri kita sendiri dan seterusnya. Hal ini menjadi penting karena balik lagi ke trust and security tadi, nggak semua model itu punya capability untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tingkah laku atau norma dari dunia manusia. Jadi biar aman, kita cari yang trust and secure, kemudian kita juga melihat mana yang etik
atau comply terhadap etik dan memiliki berbagai macam poin-poin social value. Dan yang terakhir itu reference-nya sama kayak business value sebenarnya, tapi strategic value di sini tuh lebih ke di masa yang akan datang target kita kayak apa. Kalau business value itu adalah current proses yang kita lakuin untuk menyelesaikan proses bisnis. Kalau strategic value itu adalah harapan kita di masa yang akan datang itu kayak gimana. Nah, strategic value ini juga bisa untuk menunjukkan kira-kira model yang kita punya itu bakal eksisnya lama atau tiba-tiba dia bakalan berhenti gitu aja gitu karena nggak populer atau mungkin karena mereka sudah nggak ada biaya lagi buat melakukan proses penjualan dan bla bla bla. Kayak gitu. Jadi kita harus punya strateginya nih di masa yang akan datang kira-kira model mana yang bakalan terus eksis atau terus berkembang atau tetap jadi pionir nomor 1. Kayak gitu. Jadi ini semua adalah target kita saat kita memilih si model yang bersangkutan. Jadi sekarang waktu kita mau hire orang, kita perhatiin business value-nya dia, kita perhatiin dia bisa dipercaya nggak, kita bisa suruh-suruh dia untuk melakukan berbagai macam tugas enggak ataupun yang lain-lainnya sampai dengan bagian strategic value-nya di masa yang akan datang dia masih bisa sesuai dengan capacity-nya saat ini atau bahkan bisa lebih baik atau enggak. Kayak gitu. Ini semua adalah bagian di mana kita nentuin mana model yang paling baik. Cuman balik lagi, ini semua harus berdasarkan riset dan subjektivitas ya. Jadi masing-masing orang itu pasti punya jawaban yang berbeda-beda terhadap model yang dia suka. Atau simply bukan yang dia suka, yang paling sering dipakai gitu aja. Itu adalah contoh dari implementasi pemilihan dari si model-model yang ada di luar sana. Atau semua resiko-resiko yang muncul kalau kita pakai AI apapun itu sebenarnya masih eksis sampai sekarang dan masih belum di-manage dengan efektif karena pendekatannya juga masih dikembangkan dan belum ada aturan khusus yang benar-benar menunjukkan kalau AI ini melanggar aturan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita udah bertemu dengan implementasi dari AI-nya tadi, kita wajib aware terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu risikonya ada apa aja. Yang pertama jelas dia ada bias. Kenapa? Karena data yang dipakai itu misalkan mayoritas adalah data-data orang Eropa. Jadi informasi-informasinya ya refer ke orang-orang yang di Eropa tadi. Atau datanya fokus di Indonesia aja. Maka semua informasinya itu bakalan tercondong untuk lebih jago mengenali atau mengidentifikasikan informasi di dalam si dunia Indonesia doang gitu. Jadi di sini muncullah beberapa bias yang menunjukkan bahwa AI kita itu tuh memiliki kecenderungan berdasarkan data-data yang dia pelajari. Karena seperti yang saya bilang di model inference tadi, data itu akan menghasilkan model. Jadi kalau data kita bagus, model kita bagus. Data kita begini, model kita juga begini. Kalau datanya begitu, modelnya ya begitu juga, masa begitu ya, bukan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke transparency and accountability, di mana kalau data-data yang kita punya tadi itu sudah dimodelkan, sudah diatur, dan informasi yang kita berikan itu sudah muncul, sudah bisa dijelaskan, maka kita juga harus tahu nih, hasil dari yang diberikan sama si AI ini tuh bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Apakah hasilnya juga transparan atau enggak, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk dari si transparansi atau mungkin accountability dari si AI-nya. Karena kita sebenarnya masih belum bisa untuk menunjuk satu orang atau menunjuk satu pihak yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari si AI-nya tadi. Mentok-mentok mungkin company-nya. Kayak misalkan kalau ChatGPT bikin kita melakukan kegiatan yang tidak seharusnya, maka yang kita tuntut adalah ChatGPT-nya. Cuman aturan atau legal untuk hal itu masih belum eksis, makanya dia nggak bisa untuk kita kejar sekarang banget. Jadi masih dalam proses pengembangan. Itulah mengapa nilai transparansi dan accountability ini juga bukan sedikit ya, tapi lumayan ngefek di keseharian kita. Jadi harap hati-hati untuk melakukan transaksi informasi dengan model apapun di luar sana. Terus ada privacy juga nih, yang sudah saya bilang dari awal, tadi ada trust and security, terus ada juga ethical and social value. Privacy kita kalau udah ngomongin model, itu nggak bakalan
terjamin aman sebenarnya. Kenapa? Karena data-data kita ini simply sudah ada di internet dari lama, sudah berkembang sedemikian rupa juga. Jadi si model-model yang kita punya bakalan nge-handle kita sebagai satu entity. Simply satu entity, bukan satu human atau satu orang yang eksis di dunia ini dan memiliki kehidupan gitu. Jadi dia cuma ngacu kita sebagai satu entity aja, yang kalau misalkan kita itu hilang atau kita itu muncul lagi, kita bakalan bisa di-detect. Karena apa? Karena behavior kita masih sama dengan apa yang sudah kita provide ke mereka sebelumnya. Jadi misalkan ada berbagai macam orang yang namanya adalah Amalia, maka semua yang namanya Amalia tadi itu bakalan dianggap sebagai entity yang berbeda-beda. Jadi Amalia yang satu, Amalia yang dua, sampai dengan yang terakhir itu bakalan berbeda-beda di sisi matanya dia. Gitu. Jadi privacy-nya itu udah nggak ada lagi karena mereka bisa look through apa yang sudah kita lakuin di dalam internet selama ini. Terus yang terakhir, social impact. Karena mereka itu punya andil dalam menjawab sesuatu, dalam melakukan pembagian informasi dan lain-lainnya, mereka dapat menunjukkan tingkat sosial dari mereka dapat menunjukkan dampak sosial terhadap kita, apalagi orang-orang yang sering consult atau curhat ke ChatGPT atau mungkin curhat ke tools AI gitu. Mereka bakalan secara nggak langsung terafirmasi atau mungkin kayak dibantu mungkin, atau mungkin bahkan dijerumuskan sama si AI-nya untuk melakukan tindakan sosial yang ada dari si ChatGPT tadi, yang sebenarnya mereka nggak ngerasain real feelings-nya atau real emotions-nya, tapi mereka kayak ya udahlah bilang kayak gini aja karena majority orang melakukan hal ini ataupun yang lain-lainnya. Meskipun sebenarnya yang dilakuin AI itu juga sedemikian rupa bisa menunjang apa yang kita lakukan di keseharian kita ya. Kayak gitu. Itu adalah resiko-resikonya yang harus kita pahami. Nah, sekarang baru masuk deh gimana cara kita memanfaatkan si AI yang udah kita pilih tadi atau AI yang sudah kita tentuin tadi. Pertama, kita bisa dengan menggunakan model optimization strategy, yaitu pemilihan modelnya tadi. Kalau udah kita pilih modelnya, kita lakuin apa aja di dalam model tersebut. Jadi yang pertama, yang paling tinggi impact-nya itu adalah model level optimization. Jadi datanya kita tambahin, modelnya kita bikin jadi lebih pintar, lebih jenius, lebih aktif, lebih apa, dan seterusnya. Kita lakuin optimisasi tersebut. Nah, untuk melakukan optimisasi ini ada berbagai macam cara ya, termasuk berbagai macam AI proses atau mungkin sekarang tuh dianggapnya sebagai langkah-langkah tahapan untuk fine tuning dari model yang kita punya gitu ya. Itu semua memanfaatkan data yang lebih spesifik, data yang lebih akurat, informasi yang jauh lebih krusial dan lain-lainnya agar si model yang kita punya ini tuh lebih jago. Jadi kalau kita udah pilih modelnya, kita bisa memanfaatkan model tersebut dan ubah-ubah dia atau perintahkan dia untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita harapkan dan di lingkup yang kita harapkan juga. Setelah kita udah kasih tahu model level optimization-nya atau melakukan model level optimization tersebut, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu prompt engineering. Prompt engineering ini adalah salah satu yang paling sering disampaikan atau mungkin disajikan di berbagai macam talk show atau mungkin pelatihan atau mungkin bahkan juga di webinar-webinar kayak gini. Kenapa? Karena prompt engineering ini adalah pendekatan yang paling umum dan paling gratis kita bisa terapkan untuk optimasi modelnya. Kenapa? Karena kita bukan cuma ya, tapi karena kita hanya menggunakan instructions sebagai kunci kita dalam menyuruh si modelnya agar lebih jago. Jadi prompt engineering ini biasanya adalah pendekatan yang paling efektif untuk kita lakukan kalau kita nggak mau keluar modal. Meskipun kalau kita mengeluarkan modal yang lebih tinggi, prompt engineering-nya bakalan jauh lebih mudah juga ya. Karena modelnya lebih jago atau simply modelnya lebih ngerti sesuatu yang lebih kompleks ataupun yang lain-lainnya. Terus yang selanjutnya ada infrastructure optimization. Jadi kita ganti area si modelnya tadi itu berjalan itu ada di mana. Misalkan yang awalnya itu pakai CPU, kita upgrade jadi GPU dan seterusnya. Misalnya kayak gitu ya. Ini cuma misalnya doang karena real life-nya bukan kayak gitu. Kemudian ada di architectural art strategies-nya. Jadi kita bisa bikin struktur dari processing yang kita punya dari yang paling rendah ke yang paling atas untuk memproses si modelnya tadi kayak gimana biar dia bisa lebih efektif
dari penggunaannya ya. Kemudian yang terakhir ada usage pattern optimization. Jadi kapan aja kita menggunakan modelnya, kapan aja kita perlu untuk mengembangkan modelnya, dan lain-lainnya. Ini adalah strategi-strategi yang ada di dalam proses model optimization. Yang highest impact emang mengubah atau memberi training atau membuat si model yang kita punya itu belajar lebih banyak ya, atau model level optimization. Nah, karena tadi kita ketemu dengan berbagai macam hal yang merupakan considerations untuk memilih model ini, untuk mengetahui kebutuhan kita apa, dan lain-lainnya, kita sekarang perlu untuk kenal dengan yang namanya multi-provider setup atau provider specific strategies. Sebagai user, kita bisa untuk memilih apakah kita mau menggunakan satu source model aja atau kita mau pakai lebih dari satu model. Kalau kita mau menggunakan lebih dari satu model, tujuannya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya, itu bisa kita lihat dari comparison business value sampai dengan strategic value yang kita punya di awal tadi, berdasarkan pengeluaran yang kita bikin juga, yang kita keluarkan juga, atau effort yang kita buat untuk mendapatkan simply kualitas sekian itu kayak gimana. Di multi provider setup berarti kita tinggal pakai aja, misalkan buat bikin gambar kita pakai Gemini, kalau buat bikin dokumen kita menggunakan ChatGPT, atau kalau misalkan kita mau ngapain gitu menggunakan Grok dan seterusnya. Maka langkah-langkah ini akan memecahkan kapasiti dari kita untuk menyelesaikan bisnis proses kita dengan pendekatan yang kompetitif pricing, atau kita bisa menggunakan elemen-elemen yang jauh lebih murah untuk kitanya dalam diimplementasikan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa membuat cara penghematan untuk memanfaatkan sesuatu yang kualitinya itu mungkin slightly sama, tapi kita nggak perlu buang uang atau mungkin mengeluarkan effort yang jauh lebih gede untuk hal tersebut. Tapi kadang-kadang kita juga butuh yang namanya self-hosting, di mana kita nggak mau pakai model yang ada di luar sana, karena tadi ada resiko privacy, yang kedua ada resiko berbagai macam bias dan lain-lainnya. Jadi kita pengennya model kita nih kita bangun sendiri gitu. Nah itu bisa-bisa aja, jadi kita bisa memanfaatkan model yang ada di luar sana, kita tweak, kita bikin jadi private khusus buat kita dengan menggunakan open source model yang ada di luar sana. Jadi kalau misalnya kita pengen untuk mengembangkan sendiri model yang kita punya, itu boleh-boleh aja, ada di rumah kita sendiri atau mungkin di dalam company kita sendiri, boleh. Yang jelas kalau kita mau bikin self-hosting, kita wajib mengeluarkan dana untuk infrastrukturnya, untuk operasionalnya, dan juga yang paling penting untuk trainingnya. Kenapa? Karena kita perlu provide waktu dan effort untuk menyelesaikan si model yang kita punya tadi, khusus buat kita sendiri. Dan di Indonesia pun sekarang udah banyak banget company yang udah punya self-hosting model sih ya. Jadi mereka bangun sendiri modelnya, mereka pakai data mandiri, kemudian mereka develop di environment-nya sendiri dan tidak menggunakan dari si model yang luar. Atau ada juga yang memanfaatkan open source model kayak transformer ataupun lain-lainnya dari luar untuk diterapkan di keseharian mereka, kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan kita sudah menentukan arahnya mau kemana, kita bisa menggunakan berbagai macam strategi dalam pemilihan harga tadi dengan implementasi dari contohnya kayak yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi kita bisa pilih yang cheaper models untuk ngapain, kita bisa pilih premium models untuk ngapain, atau kita bisa pilih yang tiered modelnya aja dengan estimasi dari cost impact-nya itu bisa turun sampai 40 sampai 60% saat menggunakan yang mid level dengan kombinasi, maksudnya kayak gitu. Ini adalah contoh dari real world impact-nya. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai macam hal nih dari implementasi model strategi yang kita lakuin di depan tadi. Ada apa aja untuk optimasinya? Yang pertama, yang paling sering dipakai itu pasti prompt optimization, karena dia adalah pendekatan yang paling efektif untuk kita implementasikan. Karena kita tinggal belajar tentang cara kita menuliskan prompt, ada RECR, RECE ya, ada role, ada inisiasinya dan bla bla bla. Nah, terus ada model selection, kita bisa mendapatkan
50-90% cost reduction kalau misalkan kita pilih ke mid-tier tapi kita operasikan dengan berbagai macam kombinasi-kombinasi lainnya. Lalu ada batching, itu dapat menurunkan 15-30% juga dalam proses pengeluaran uang yang kita lakuin. Nah, kalau batching ini ngapain? Jadi misalnya kita punya perintah untuk melakukan analisis terhadap semua barang yang ada di kantor nih. Biasanya prom yang kita lakuin, kita minta satu-satu kan, analisis ini, analisis ini, analisis ini, dan seterusnya. Nah, agar lebih cepat kita bisa melakukan batching. Jadi perintah-perintah analisisnya tadi dikelompokkan, jadi mereka ngejalanin cuma kayak 1 kali doang, kita udah langsung dapat datanya. Sedangkan yang terakhir, batching, yang bisa sampai 50% cost reduction ini, itu adalah saat kita menyimpan proses yang dipikir sama si modelnya tadi ke dalam sebuah cache atau tempat penyimpanan sementara gitu. Jadi yang hasil yang kita punya dari batching tadi itu bisa diurang lagi dengan lebih cepat karena kita udah simpen jawaban dari si modelnya. Sama kayak kita waktu biasanya ya pakai ChatGPT atau mungkin pakai tools yang lainnya juga, kita bisa menyimpan hasil dari si modelnya, habis itu kita simpen terus tinggal kita ubah-ubah jadi fiturnya atau sesuatu yang kita butuhkan berdasarkan yang sudah kita cache atau sudah kita simpan. Gitu. Sebenarnya dari setiap model yang kita punya itu kalau mau dipilih berarti harus sesuai dengan target implementasinya kan. Tadi belum saya jelaskan juga tentang bagaimana model-model atau target implementasi model yang kita mau pakai itu dia untuk apa aja. Jadi ada yang untuk struktur dokumen and organization, terus ada yang untuk professional tone and policy language, terus yang terakhir juga ada technical accuracy atau digital transformation content. Ini semuanya yang terhubung atau berhubungan dengan bisnis operations ya. Jadi kalau misalkan kita pengen untuk melakukan proses pembuatan dokumen yang lebih terstruktur, kita bisa menggunakan opsi-opsi ini dengan berbagai macam keuntungan dan kekurangannya. Seperti ini. Kalau cloud berarti dia lebih natural form and tone kalau di bagian professional tone and policy language-nya. Kalau misalkan ngomongin technical accuracy, di dalam cloud dia lebih strong grasp of enterprise concepts dan juga good framework knowledge dan lain-lainnya. Di sini Bapak Ibu atau teman-teman yang people bisa bandingin satu-satu ya, kira-kira mana nih yang bagus buat ini dan seterusnya. Bahkan kalau kita tanya ke ChatGPT atau mungkin kita tanya ke AI lainnya, mereka juga bakalan bisa menjelaskan atau provide information tentang persaingan dari siapa yang lebih jago untuk ini, siapa yang lebih jago untuk melakukan ini dan seterusnya. Kalau kita mau rajin tanya, gitu. Nggak cuma dari ChatGPT doang, kita juga bisa untuk melakukan proses perbandingan terhadap perkembangan dari masing-masing modelnya tadi di berbagai macam dashboard platform ya. Jadi ada berbagai macam analytical platform untuk literally banding-bandingin AI mana yang lebih bagus buat ini, dari harganya mana yang lebih murah dan lain-lainnya untuk diimplementasikan. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari model adjustment atau tadi yang kita bilang sebagai model level optimization-nya. Jadi kita pengen biar model yang kita punya itu tuh lebih jago kan, maka kita bisa untuk menambahkan berbagai macam instructions atau kunci atau kata kunci yang bisa kita terapkan untuk si model kita nanti. Dengan contohnya misalnya kalau di dalam ChatGPT kita bisa pakai use professional business language throughout. Jadi jangan sampai kamu pakai bahasa-bahasa yang conversational kayak biasanya gitu. Terus jangan menggunakan introductory phrases kayak here's a comprehensive bla bla bla. Terus kalau enggak oke, terus ada emotnya dan seterusnya, itu jangan kayak gitu. Misalnya bisa contohnya seperti ini. Di Gemini kayak gimana, di DeepSeek kayak gimana, dan di Cloud juga kalau di Cloud itu bisa ditambahkan, tapi sebenarnya kalau yang di Cloud ini tuh the templates work well as is karena dia ditujukan untuk business proses. Jadi nggak perlu dimodifikasi banyak-banyak banget. Yang paling penting itu cuma sih GPT doang nih, karena apa? Karena dia dibikin dengan tujuan konversasional kayak chatbot pada umumnya gitu. Jadi dia yang paling butuh proses untuk ngejelasin kalau dia itu adalah agent yang profesional gitu. Jadi kita perlu kasih tahu untuk melakukan sesuatunya jangan sampai kayak konversasional biasa. Ini adalah contoh dari output yang kita dapatkan kalau kita menggunakan versi free dari GPT dan juga versi berbayar. Kalau versi free hasilnya seperti ini, jadi dia bakalan punya kalimat pembukanya I'd be happy to help you create a data bla 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 sampai akhirnya dia ngejelasin classification level,
ada angkanya, terus kadang-kadang kan ada emoticonnya juga dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir di mana explanations-nya atau token yang dikeluarkan itu bisa sampai 1.200 atau banyak. Masih ingat tadi model kita itu bayarnya atau nge-charge kita by apa? Per million token. Jadi semakin banyak jawaban dari modelnya, itu juga bakalan semakin tinggi juga yang bakal di-charge ke kita. Beda dengan paid model yang ada di Cloud Sonnet. Dengan paid model, di sini tampilan dari data kita udah langsung komprehensif sesuai dengan bentuk data yang kita pengen. Jadi dia udah ada headernya, kemudian ada heading di bawahnya, misalkan ada classification framework, terus dia dijelasin bla 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 bla, terus ada tanda-tandanya, mana yang berupa tampilan highlight, mana yang enggak, dan seterusnya. Format ini adalah format markdown yang biasa kita gunakan untuk menyesuaikan bentuk teks data. Kayak gitu. Nah, biasanya seperti yang di bawah di sini, nilai-nilai yang kita dapatkan atau kata-kata yang kita dapatkan selanjutnya itu benar-benar masih precise gitu, karena dia udah terikat dengan geniusnya dia. Jadi semakin tinggi atau semakin mahal dia kan semakin genius juga nih, maka semakin precise prediksi kata selanjutnya, dan hasilnya itu sangat-sangat useful karena dia practical yang pertama, atau mungkin dia actionable ya, sesuai dengan harapan yang kita punya. Dan yang terakhir, tokennya itu jauh lebih sedikit, ya mungkin nggak terlalu jauh-jauh banget, tapi memang kalau dari skala jumlahnya itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena mereka nggak menggunakan kata-kata yang nggak perlu kayak gini, I'd be happy to help, itu kan nggak perlu. Sebenarnya kita cuma butuh sih data classification overview sampai dengan yang akhir. Dan kalau kita paksa ChatGPT untuk melakukan hal tersebut pun nggak bisa, karena konsepnya ChatGPT memang dibikin seperti itu, dia bisa melakukan proses menjawab tapi secara conversational. Mungkin bisa-bisanya ya dengan perintah-perintah yang kita tambah-tambahin kayak gini nih. Bahkan mungkin meskipun udah kita tambahin kayak gini, si modelnya itu tetap ngaco aja, tetap sesuai dengan keinginannya dia gitu, nggak kayak yang kita harapin. Makanya kadang kita udah marah duluan, terus akhirnya yaudah di-close aja lah ChatGPT-nya, terus kita browse sendiri. Itu sering terjadi, contohnya yang saya lakuin sebelumnya. Biasanya kayak gitu nih kalau misalkan kita menggunakan si model-model yang for free gitu. Oke, dari sini kita akan coba untuk praktik dulu ya di ChatGPT-nya. Jadi di sini kita bakalan pakai ChatGPT yang for free, dan saya nggak mau sign in untuk masuk ke ChatGPT-nya biar dia benar-benar kosong, nggak tahu kita itu entity yang mana. Di sini saya tulislah prompt-nya, hai, tuliskan bagaimana kabar Jakarta hari ini. Nanti dia bakal jawab nih. Ternyata kalau dari si siapa namanya ChatGPT yang ada di sini, kita bakalan mendapatkan berikut kondisi cuaca Jakarta hari ini dalam bentuk tabular. Habis itu saya akan bla bla seperti ini. Gitu. Kalau misalkan kita perintahin ChatGPT juga untuk jangan jawab pakai kata-kata ini, jangan jawab pakai bla bla bla, itu dia juga bakalan melakukan hal yang sama. Pertama, kita udah bisa bikin perintah seperti ini ya. Kemudian sekarang kita buatkan file biar dia itu bisa bikinin kita dokumen. Karena tadi tujuan kita di depan kan mau tahu generative AI itu bisa bikin apa aja kan. Ternyata ChatGPT itu dapat membuat berbagai macam file output yang merupakan dokumen, gambar maupun kalau suara masih belum ya, suara sama video masih belum. Buatkan file yang isinya adalah daftar kota di DKI Jakarta. Bahkan sekarang saya juga nggak tahu nih masih DKI atau enggak. Ini nanti dia bakalan masuk ke environment-nya untuk bikin filenya, tapi balik lagi karena saya loginnya pakai yang for free, dia bakalan fail to generate dan seterusnya. Terus sekarang kalau misalkan saya mau bikinin gambar, dia bakalan take time nih untuk menampilkan si gambar tersebut. Buatkan gambar kondisi lalu lintas Jakarta daerah Senayan misalnya. Dia bakalan mencoba untuk search the web dulu, terus nanti kalau misalkan udah nemu dia bakalan generating image dan seterusnya. Tapi balik lagi karena versinya itu masih versi yang murah, jadi dia bukan bikin gambar, tapi dia simply kayak ngambil gambar dari internet mungkin karena tadi search the web ya. Ini contoh dari gambar yang dihasilkan by
search, bukan by production. Jadi dia nggak bikin sendiri. Berikut beberapa ilustrasi. Mungkin bisa aja dia juga bikin sendiri ya, tapi yang kita tahu di sini ada watermarknya nih untuk beberapa gambarnya, karena dia tadi search dari web. Ini adalah penjelasannya dan seterusnya. Kayak gitu. Ini dari si. Kalau kita pakai versi yang lebih mahal itu atau mungkin yang berbayar, itu hasilnya bakalan jauh lebih akurat dan lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa perintah sesuai dengan apa yang kita mau, dan si ChatGPT juga lebih genius atau lebih capable untuk melakukan hal tersebut. Kan kita coba bandingin dengan Gemini. Tampilannya masih mirip banget. Di sini tuh yang kita pakai ada di atas sebelah kiri ya. Di sini nanti kita bisa lihat dia itu versionnya apa aja. Nah, sekarang di Gemini, kalau misalkan saya mau melakukan pertanyaan yang sama, hai, tuliskan bagaimana kabar Jakarta hari ini. Kayak gini. Maka dia bakalan melakukan penjelasan terhadap kabar Jakarta saat ini. Seperti ini, lalu lintas dan mobilitas, ada demo di gedung DPR yang berdampak pada kondisi lalu lintas, dan seterusnya. Sampai dengan yang di bawah sendiri. Hasilnya, kalau kita compare, ini sebenarnya subjektif ya, lebih suka yang mana. Kalau saya sendiri emang seringnya pakai hasil dari chat Gemini ini. Kenapa? Karena kalau ditanya hal-hal yang lebih tentang research atau mungkin lebih tentang kondisi yang sesungguhnya, itu Gemini lebih kayak lebih precise aja menurut saya ya. Tapi baik lagi itu subjektif. Kemudian kalau misalkan saya minta dia untuk bikinin file, buatkan file yang isinya adalah daftar kota di DKI Jakarta. Kemudian dia bakalan nggak bikinin filenya kalau di Gemini seperti ini. Padahal kita udah perintahkan buat bikinin file ya, tapi prompt-nya mungkin nggak bisa dipahami sama Gemini untuk bikin beneran kayak file yang bisa kita unduh. Yang terakhir, kita minta dia untuk buatkan gambar kondisi lalu lintas daerah Senayan. Nah, ternyata kalau kita pakai yang bukan langganan pakai account pun, dia bakalan bilang saya tidak diprogram untuk melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kalau kita ketahui sendiri, kalau kita udah login pakai akun Google Gemini-nya, dia bakal ngasih gambar ke kita juga gitu. Kayak di ChatGPT juga, kalau misalkan kita udah masuk atau login, dia bakalan bikinin gambar atau bikinin file buat kita. Meskipun kreditnya sehari paling cuma sekali, 2 kali, atau berapa kali doang gitu ya. Bukan dalam sehari sih, tapi dalam satu chat conversation. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk apa yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Mohon maaf apabila terjadi beberapa kata-kata yang menyinggung bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin teman-teman Inisindo semuanya. Jadi semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa diterapkan di kesehariannya, karena tujuan kita tadi di awal untuk membuat mereka atau si generatif AI model itu bekerja buat kita, itu kita harus tahu dulu quality dan cara kita milih mereka kayak gimana. Karena role kita sekarang adalah seorang HR yang mau pakai tenaga mereka. Sebenarnya bukan HR-nya juga ya sih, tapi si levelnya kan yang kita mau menentukan keputusannya mereka ngebantu kita atau enggak. Terima kasih, cukup sekian dari saya dulu. Saya kembalikan ke Shania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Gis atas insight serta ilmu yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom, namun ada pertanyaan langsung dari raise hand oleh Mbak Dila dari Universitas ya, silakan Mbak Dila, boleh di open cam atau mungkin langsung bertanya saja ke Mbak Gis. Mbak Dila. Ya, mungkin sampai menunggu Mbak Dila siap, kita langsung ke pertanyaan pertama Mbak Igis di kolom chat Zoom. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Rafael. Pertanyaannya yang pertama itu mau tanya Kak, bagaimana dengan generatif AI dari China yang ada yang gratis tapi outputnya juga bagus-bagus. Terus pertanyaan keduanya Kak, dalam penggunaan AI generatif terkadang ada info atau dokumen
rahasia yang kita upload? Apakah ada fitur untuk penggunaan satu kali event saja tanpa merecord aktivitas dan memprofiling kita oleh generatif AI? Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Bu Rafael. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini menarik banget untuk kita bahas teman-teman, atau bapak-bapak atau ibu-ibu next people ataupun semuanya ya. Jadi pertanyaan tentang Gen AI dari Cina itu kan semakin lama tuh semakin banyak, dan mereka semua itu sebenarnya harganya juga sangat-sangat rendah nih, atau mungkin bahkan kita bisa bilang approachable, kalau atau ya kita bisa menjangkau harga dari mereka lah ya. Masalahnya adalah di bagian privacy. Kebayang nggak apa yang kita transaksiin waktu kita communicate sama si tools AI-nya itu, kemudian waktu mereka ditaruh di handphone kita, dia narik informasi apa aja dan seterusnya, kita nggak pernah punya batasan, atau mereka tidak memberikan informasi yang sebenarnya mereka mungkin kasih, cuman kitanya aja yang nggak baca. Jadi environment yang dia pakai untuk mengembangkan data itu benar-benar sejor-joran mungkin. Bahkan data-data yang dipakai itu bisa aja ambilnya dari deep web juga. Makanya kalau bapak-bapak sempat dengar atau bapak ibu sempat dengar tentang DeepSeek, mereka kan bisa declare sesuatu yang benar-benar kayak macam-macam banget, teorinya juga aneh-aneh. Itu kenapa? Karena ada beberapa asumsi kalau si data-data yang dipakai sama DeepSeek itu juga pakai data-data dari deep web. Kayak gitu. Jadi yang dari Cina-Cina ini yang benar-benar progresifnya itu gede banget sekarang, dimanfaatkannya tujuannya itu belum tentu buat tujuan yang sesuai dengan etikal yang kita punya. Meskipun saya juga nggak bisa jamin hal itu terjadi di mereka semua ya. Tapi yang jelas dengan adanya perkembangan dari AI tools yang dimiliki oleh Cina tadi, itu kita harus jaga, pertama kali pahami ada harga, ada kualitas. Kalau mereka minta kita bayar murah, berarti ada sesuatu yang lain yang diminta dari kita. Itu aja yang harus dipahami pertama dulu. Mengikuti pertanyaan yang kedua, di mana dalam penggunaan AI agent itu kan, atau AI generatif, itu pasti kita bakalan mengirimkan data yang biasanya confidential atau mungkin kredensial untuk company kita. Hal ini itu sebenarnya bisa di-prevent kalau kita pakai environment yang enclosed atau cuman punyanya kita sendiri. Tapi kalau pakai yang public, kayak pakai yang free model atau mungkin pakai yang basic model, itu data kita otomatis bakalan tersimpan sih. Saya nggak bisa jamin dia itu bisa cuman buat kita aja, karena informasinya bakalan dipelajari. Jadi anything yang kita masukkan sebagai input token itu bakalan digunakan sebagai learning tools-nya mereka di masa yang akan datang. Jadi gimana dong caranya kita untuk menghindari hal tersebut? Kita bisa menggunakan environment yang kita udah deploy khusus untuk kita. Jadi ada namanya modifikasi model secara third party. Jadi otaknya itu kita ubah di otaknya kita. Jadi ceritanya kita kayak pinjem otak dari modelnya GPT, kita masukkan ke dalam model kita kasih kita gunakan untuk bunyi di environment kita sendiri. Katanya sih itu lebih aman, cuman nggak ada yang bisa jamin kalau data-data kita tuh benar-benar kayak eksklusif cuma buat kita aja. Gitu. Terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Baik, Mbak Gis, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Dila. Beliau sudah on cam ini. Silakan Mbak Dila memberikan pertanyaannya. Halo Kak, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Sudah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila, asal saya dari Universitas Syah Kuala. Di sini izinkan saya mau menanyakan nih Mbak, ada beberapa pertanyaan seputar dari materi. Yang pertama, Oke. menurut Mbak, bagaimanakah strategi efektif agar kami itu dapat memperhatikan aspek-aspek dari internal dan juga eksternal, supaya dapat lebih produktivitas lagi dalam menggunakan ChatGPT and Generative AI ini untuk pekerjaan kita, agar lebih produktif lagi, dengan ini mungkin dia malah menyalahgunakan dari penggunaan AI ini. Kemudian yang kedua, menurut Mbak, bagaimanakah strategi efektif bagi kita sendiri untuk dapat lebih meningkatkan dari soft skill dan juga hard skill yang dapat Ini apa call connection ya? Sepertinya connection Mbak Gis. Oke, kita tunggu dulu ya. apabila ada kekurangannya. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih.
Dengan senang hati, tapi maaf Kak Dila, tadi ada sedikit connection problem kayaknya, jadi suaranya nggak terlalu kedengeran setelah soft skill and hard skill. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulang lagi di chat aja nggak? Mungkin bisa jawab dari pertanyaan yang pertama dulu, Mbak Ikis, sambil kita Siap. menunggu Mbak Dila menuliskan pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yang saya tangkap tadi adalah bagaimana strategi efektif untuk tetap menjaga produktivitas baik itu di lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan AI. Yang namanya produktivitas itu kalau bukan dari keinginan kita sendiri nggak bakalan berlangsung kan. Jadi apa strategi efektif pertama yang harus kita lakukan biar kita tetap produktif mau pakai AI apapun yang ada di luar sana, itu adalah kuncinya kita punya workflow atau bisnis proses yang khusus buat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang pertama kali harus kita atur baik itu untuk company maupun untuk diri kita sendiri itu adalah dari internal dulu ya. Kita pengen gimana caranya biar AI yang kita punya itu bisa meningkatkan produktivitas kita untuk pribadi kita sendiri atau mungkin ke documenting dan lain-lainnya yang ada di kantor kita. Nah, strateginya yang dari pertama yang harus kita kenali itu adalah daftar dari langkah-langkah atau bisnis proses yang kita punya. Mau kita melakukan A, mau kita melakukan B, mau kita melakukan C, usahakan untuk memiliki urutan proses dari pertama sampai akhir kalau misalkan udah selesai itu kayak gimana. Dan saya yakin dari setiap flow yang kita bikin itu pasti ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau pakai AI, utamakan gunakan AI itu di proses-proses yang akan mengganggu bisnis flow kita secara efektif kalau kita nggak pakai si AI itu. Jadi pastiin AI-nya dipakai di tempat yang dia itu benar-benar digunakan untuk mempercepat bisnis prosesnya, meningkatkan kualitas bisnis prosesnya dan seterusnya. Jadi misalnya kita mau ngerjain tugas nih. Untuk mengerjakan tugas kan berarti kita harus explore dulu informasi atau jawaban dari pertanyaan dari tugas tersebut kayak gimana. Nah, untuk explore pertanyaan, untuk memahami pertanyaan dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan bantuan si AI ini. Jadi dengan kita menerapkan AI untuk bantuin kita mikir tentang si tugasnya tadi itu kayak gimana, itu juga sudah termasuk sebagai strategi saat kita pengen menjaga produktivitasnya. Jadi jangan sampai kita bilang, oh ada AI nih, kita bisa melakukan A nanti aja waktu sampai mepet deadline dan seterusnya. Jangan sampai kayak gitu juga. Kenapa? Karena strategi yang kedua adalah manage waktu. AI emang bisa cepat, tapi kalau misalkan yang berkembang itu AI-nya doang, kita nggak berkembang, gimana dong implementasinya? Jadi kalau bisa saat si AI itu udah kita ketahui, dia itu mau dipakai buat ngapain aja, kita tetap selalu manage time yang kita punya untuk provide eksplorasi yang khusus buat kita sendiri untuk diterapkan di bidang eksternal maupun internal yang kita punya di keseharian kita kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma dua itu dulu aja sih. Yang pertama itu adalah menerapkan business value-nya, mengetahui bisnis prosesnya, habis itu kita terapkan AI-nya di bisnis proses yang penting. Nah, berarti ada 3 ya. Terus yang terakhir itu time management-nya untuk diri kita sendiri sama buat si implementasi si AI-nya tadi. Pertanyaan yang kedua udah dituliskan belum ya? Ini Mbak Dilanya sudah kembali tadi sama kita. Oh ya. Belum. Untuk pertanyaan yang keduanya, tadi yang saya tangkap itu adalah gimana strategi efektif untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang kita punya dengan menggunakan AI. Jadi ini pertanyaan relevan banget sama apa yang sudah saya bilang di strategi yang pertama ya. Jadi selain kita udah tentuin bisnis proses yang kita mau pakai itu tadi, yang mau kita lakuin untuk di enhance itu apa, kemudian milih AI-nya mau dipakai di mana, dan yang terakhir time management untuk kita sendiri. Dengan menggunakan AI, kita bisa meningkatkan soft skill dan hard skill-nya dengan memanfaatkan bisnis proses yang tepat untuk urusan soft skill maupun si hard skill-nya tadi. Jadi instead of kita nyuruh si AI untuk bikinin saya coding bla 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 atau bikinin saya dokumen apa gitu ya, maka kita bisa untuk mencoba evaluate lebih jauh, jelaskan kenapa kamu buat ini bla 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 dan seterusnya. Jadi selain dia itu kita suruh, kita juga selain kita suruh dia untuk melakukan sesuatu, kita suruh dia untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan selama mencapai status tersebut. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan teknik hard skill kita maupun teknik soft skill kita. Sebenarnya gitu aja sih cara yang biasa saya lakuin untuk mengembangkan diri kita sendiri dalam mengimplementasikan si
AI-nya. Karena sebagai seseorang yang kompetitif gitu ya, kita jangan sampai ketinggalan atau merasa kalah dari AI gitu. Jadi kayak kita bergantung sama AI itu kalau dari menurut saya pribadi harap dihindari ya Bapak Ibu atau teman-teman dari Young People gitu, karena mayoritas dari orang-orang yang pakai AI itu pertama dia emang nggak aware dengan konsekuensi pakai AI-nya atau risknya tadi. Terus yang kedua, mereka jadi dependent ke AI-nya dan itu bukan sesuatu strategi yang bagus untuk memanfaatkan AI. Karena kalau kita terlalu dependent, orang-orang di luar sana yang bisa nge-replace kerjaan kita yang pakai AI tadi itu banyak banget. Jadi semua orang bisa gantiin kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita dependent ke AI, kita harus instruksiin AI sesuai dengan strategi atau bisnis proses yang sudah kita define. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak Dila. Oke, Mbak. Terus yang pertanyaan terakhir itu gimana tadi, Mbak? Ya, Yang pertanyaannya itu bagaimanakah kita tuh dapat berkolaborasi juga agar kita tuh dapat mengukur seberapa efektif dan sejauh manakah dari potensi penggunaan AI atau ChatGPT ini untuk mengembangkan semua potensi dalam diri kita atau skill kita supaya nanti dapat dievaluasi ke depannya, Mbak. terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang di terakhir berarti kalau yang saya tangkap cara kita untuk berkolaborasi untuk cari tahu seberapa berkolaborasi dengan AI untuk tahu seberapa efektif urgensi dari yang kita punya terhadap pengembangan AI yang ada saat ini. Gitu bukan ya? Oke, Iya, Mbak, jadi benar. sebenarnya yang harus kita highlight di sini itu adalah capability dari AI-nya tadi mau dibikin ngapain kan, atau dia itu tujuannya buat apa. Nah, saat kita melakukan kolaborasi dengan AI, karena dari sisi kita udah ada norma, dari sisi AI-nya juga sedang dibikin beberapa norma dan lain-lainnya, agar kita itu bisa tahu perkembangan kita itu efektif, implementasinya itu efektif sesuai dengan urgensi-urgensi yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita bisa melakukan yang namanya audit. Untuk audit sendiri ini juga masih merupakan topik yang sangat jarang di Indonesia untuk AI itu sendiri. Kenapa? Karena audit AI bukan cuma di Indonesia, bahkan di satu dunia itu masih tetap dibangun panduannya atau panduan teknisnya. Jadi kita tetap harus berusaha untuk benar-benar verify dengan kenyataan atau dengan perbandingan kita sehari-hari. Apa kayak gimana kita tanpa AI dan kayak gimana kita kalau pakai AI. Makanya saya bilang di strategi efektif untuk meningkatin soft skill dan hard skill tadi adalah cara kita untuk tetap pengen mau tahu, untuk tetap pengen belajar apa yang dilakuin sama AI biar kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi dengan cara ini kita bisa mempercepat berbagai macam aspek dari soft skill maupun hard skill-nya. Dan yang bisa nge-track itu ya kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita tanya AI, kan kalau sekarang AI itu per account udah ada identifiernya kan. Jadi kita bisa ngejelasin tolong record bla 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 tolong track record saya waktu belajar apa kayak gitu. Nah, maka nanti kalau kita tanyain ke dia, dia juga bisa untuk ngasih comparison dari state Anda saat ini sama state Anda di masa yang akan datang waktu udah pakai AI. Kayak gitu. Tapi ingat, ini semua bersifat subjektif dan harus menjaga privasinya juga ya kalau pakai yang free tier. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri kita atas penyampaian jawabannya sangatlah jelas, bermanfaat, insightful, dan pastinya meningkatkan lagi awareness pada diri saya untuk lebih produktif lagi dalam menggunakan AI untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Terima kasih Mbak atas semua penjelasannya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih banyak Mbak Dila sudah bertanya ke Mbak Igis. Selanjutnya ada pertanyaan offline Mbak Igis dari Pak Amir Santoso. Pak Amir bertanya, izin bertanya Kak, bagaimana caranya agar kita bertanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan dari hasil AI? Apakah prompt AI itu diharuskan atau ada cara atau metode yang terbaik untuk bertanya ke AI yang sesuai dengan yang kita harapkan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaannya menarik lagi ya. Jadi sebenarnya tuh bener nih pertanyaan dari Pak Amir. Saya ngerti nih maksudnya gimana. Jadi kayak kita nggak mau prompting, tapi saya pengennya AI itu udah tahu gitu jawabannya kita kayak gimana. Nah, yang sebenarnya bisa kita lakuin tuh sayangnya emang udah terbatas ke prompt AI doang. Karena kita tahu sih ChatGPT ini bukan cenayang ya Bapak-Bapak ya atau teman-teman yang people semuanya. Jadi dia pasti harus tahu dulu kita maunya apa. Sama kayak kita communicate sama orang lain, kita kan harus present apa yang kita pengenin biar orang lain itu tahu apa yang kita mau, jadi dia bisa melakukan sesuatu yang kita pengenkan tadi.
memang batasannya kalau bahkan waktu kita komunikasi sama manusia pun ada di communication-nya. Kadang ada terjadi miskomunikasi dan lain-lainnya yang mengakibatkan hasil yang dia kerjain nggak sesuai dengan apa yang kita minta atau ekspektasi kita bahkan nggak sesuai dengan apa yang mereka berikan. Nah, jadi prompt AI ini memang cara paling utama yang kita butuhkan untuk memerintahkan si AI-nya tadi. Kalau misalkan kita nggak mau promptingnya itu terlalu repot-repot, kita bisa bayar yang lebih jenius modelnya, atau kita bisa langsung tambahin aja instruksi-instruksi spesifik untuk membuat AI yang kita punya ini sifatnya biar statik atau lebih terjaga flow-nya. Karena sebenarnya kalau kita nggak kasih instructions kayak kamu adalah seorang profesional pemain rugby dan lain-lainnya kayak gitu misalnya ya, maka si AI-nya itu bakalan mikir dengan pola pikir yang macam-macam. Jadi dia nggak terikat di dalam satu pola pikir sehingga yang awalnya dia itu bisa jawab seperti yang kita harapkan, tapi di pertemuan selanjutnya dia malah jawabnya ngaco gitu, nggak sesuai dengan yang kita mau. Jadi kuncinya itu selain pakai prompt AI, kita bisa menggunakan model yang lebih jenius, yang tentunya harganya lebih mahal. Kemudian yang kedua, dia ya kita juga bisa melakukan implementasi tadi yang saya bilang apa ya? Tiba-tiba saya lupa pakai instructions untuk ngedefine si AI agent yang kita punya itu tadi sebagai apa. Kayak gitu ya Pak. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi perbaiki komunikasinya Pak untuk sama si AI-nya dari prompt. Seperti itu. Ya, terima kasih Bayis atas jawabannya. Semoga dapat terdengar jelas ya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Dian. Izin bertanya, Kak, dalam konteks cloud versus on-premise model, apakah bisa menggunakan ataupun mengembangkan keduanya secara bersamaan? Misal, dalam hal tertentu seperti tugas berat menggunakan cloud model dan tugas ringan on-premise model. Bagaimana contoh skemanya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini lumayan teknis ya pertanyaannya. Jadi coba saya baca dulu lagi. Dalam konteks cloud versus on-premise model, apakah bisa menggunakan ataupun mengembangkan keduanya secara bersamaan? Misal dalam hal tertentu seperti tugas berat menggunakan cloud model dan tugas ringan dengan on-premise model. Bagaimana contoh skemanya? Oke, ini pertanyaannya make sense sih. Cuman kalau misalkan saya interpretasikan sebagai apa yang saya pikirkan sekarang, mungkin agak ada beberapa jawaban yang bisa menjawab ya, karena environment cloud dan on-premise itu adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau kita mau bikin hybrid atau kita mau gabungin keduanya, itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin juga. Nah, yang di model sama model on cloud sama model on-premise ini sebenarnya juga sama, merupakan dua entity yang berbeda. Kalau misalkan kita mau combine atau hybrid dua model yang tadi ada di cloud, misalkan kita pakai model yang open source punyanya si GPT tadi, misalnya kita pakai GPT 4o, terus misalnya kita mau pakai on-premise model yang kita bangun sendiri. Sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan hal tersebut bisa dengan cara tadi yang saya bilang, jadi si LLM-nya yang ada di luar itu kita implementasikan di lokal CPU atau di hard drive yang kita punya, jadi prosesornya itu pakai punya kita. Itu jadi yang awalnya itu dia on cloud jadinya on premise. Kayaknya kalau pendekatan hybridnya saya masih belum terlalu explore di arah situ ya. Jadi kalau modeling antara salah satunya aja. Kalau misalkan kita mau online ya atau mau di cloud ya berarti dia ditaruh di cloud-nya tadi. Makanya kita harus langganan ke misalkan Azure AI atau mungkin yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita mau yang on premise berarti kita harus provide infrastruktur yang kita punya sendiri. Minimal pakai GPU dan kadang dan bukan kadang ya, emang GPU itu mahal sebenarnya ya kalau kita mau beli secara mandiri gitu. Apalagi kalau komputasi yang kita lakuin itu nggak seefektif yang dilakuin sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi biasanya kita bakalan rent GPU itu. Jadi kalau misalkan kita rent GPU berarti kan datanya harus kita unggah lagi ke cloud. Kenapa? Karena GPU kalau di rent itu dia dalam bentuk cloud engine. Kayak gitu. Jadi kayaknya kalau buat hybrid pendekatannya masih ada banyak arahnya. Kalau kita contohin skemanya saya masih kurang bisa jelasin dengan detail ya di waktu yang lumayan singkat ini. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi bareng pelatihan di Dixido tentang bagaimana implementasi dari kombinasi antara hybrid sama si kombinasi hybrid model tadi dengan perbandingannya kalau di cloud gimana dan di on-premise kayak gimana. Karena itu beneran menarik juga nih untuk pengembangannya. Adalah yang di cloud agak mahal, terus kalau yang di on-premise mahal juga. Jadi kayak perbandingannya ada banyak banget. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. Karena contoh skemanya agak
agak kompleks gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya betul banget tuh Mbak Igis. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut dan lebih dalam lagi gimana sih implementasi dari generatif AI ini, bisa langsung kepoin media sosial Inixindo dan tentunya bisa langsung daftar ke pelatihan Inixindo yang nantinya akan diajarkan oleh Mbak Igis atau mungkin instruktur profesional Inixindo yang lainnya. Betul. Nanti kita bisa ketemu Baik, lagi iya kapan-kapan kan ya. betul. Ya, selanjutnya karena kita sudah menyelesaikan semua sisi tanya jawab hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tahap bermain kuis, di mana dengan harapan kita dapat mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Mbak Igis, agar nantinya dapat diingat oleh seluruh peserta yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Baik, quizzes pada hari ini akan dilakukan melalui quizzes di mana masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link quizzes yang telah dikirimkan melalui chat Zoom dan sudah dikirimkan oleh tim Inixindo. Dimohon untuk para peserta menggunakan nama lengkap karena nantinya akan memudahkan bagi kami tim Inixindo dalam mengkonfirmasi hadiah. Tentunya dari kuis ini akan ada hadiah berupa saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Baik Bapak dan Ibu, karena link kuis sudah diberikan, silakan mendaftar dengan memasukkan nama lengkap dan pastinya peserta yang telah mendengarkan webinar pada hari ini dengan seksama nantinya akan lebih mudah dan cepat dalam menjawab pertanyaannya. Baik, untuk link quizzes ini akan kami buka hingga pukul 10.43. Pastikan bagi Bapak dan Ibu menggunakan nama lengkap, karena nantinya akan ada saldo e-wallet sebagai hadiah bagi peserta yang tepat dan juga cepat dalam menjawab pertanyaannya. Silakan, masih ada waktu 3 menit untuk bergabung di link quizzes kami. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi bagi para peserta yang untuk eh, bergabung di link quizzes kami. Silahkan. Ya, untuk link quizzes akan segera kami buka. Pastikan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaannya dengan cepat dan tentunya tepat. Silakan.
di sini kita sudah mendapatkan pemenangnya. Di tempat ketiga ada Ibu Naila. Selanjutnya di tempat kedua ada Bapak Zulfadli Zizar. Dan di peringkat pertama ada Bapak J. Setiawati. Baik, selamat kita ucapkan kepada para pemenang. Tentunya nanti akan ada tim Idixindo yang akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengkonfirmasi hadiah. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kuisis ini, dan bagi para pemenang nantinya akan segera dihubungi oleh tim Idixindo. Baik, sebelum kita tutup acara pada hari ini, tentunya kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak dan Ibu menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Baik, sepertinya para peserta sudah ready. Silakan menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam menyalakan kamera. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung acara, di mana Bapak dan Ibu kita telah menyelesaikan acara webinar pada hari ini, dan tentunya semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi para peserta yang hadir pada hari ini. Tentunya kami juga ingin berterima kasih kepada Mbak Igis yang telah memberikan waktu serta ilmu dan pengetahuannya pada acara hari ini. Dan tentunya kami juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara pada hari ini. Dan saya juga ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dalam perbuatan maupun kesalahan kata yang saya sampaikan pada acara webinar hari ini. Baik, sebagai informasi penutup, pastikan Bapak dan Ibu yang sudah mengisi form feedback yang kami kirimkan di chat room Zoom, dimohon untuk mengisi feedback tersebut sebelum acara webinar ini selesai. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi Making ChatGPT and Generative AI Work for You, dapat langsung menghubungi kami, Inixindo, melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 02157940868. Baik, tentunya selalu ikuti kami dimanapun kami berada dan media sosial kami, dan tentunya pantengin terus acara selanjutnya yang akan dipersembahkan oleh Inixindo. Saya Sania undur diri mewakili seluruh tim Inixindo. Selamat siang, stay safe and stay healthy. Terima kasih.